Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Sari kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Sari. Sehat. Mohon Bu Tia izin. sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Sari mohon izin nih saya Baik. mau wawancara beberapa pertanyaan Oke, terkait tugas siap. PPG saya. Baik. Saya sedang mengeksplorasi beberapa masalah yang Oke. sepertinya sering kita alami juga nih bersama di kelas Bu Sari ya. Saya mau Iya. minta pendapatnya Bu Sari nih. Baik. Oke, yang pertama nih, apakah Iya. Ibu pernah nih menemui siswa yang tidak termotivasi untuk belajar di kelas? Iya dong, tentu sering saya menemuinya. Sering menemui siswa Seperti itu? ngantuk, tidur-tiduran atau nggak perhatiin kita. Berarti Bu Sari lagi ngajar. Iya, atau kalau kita Sabar ya, Bu iya, Sari. sama-sama banget. Kalau kita beri tugas latihan soal, dia ngerjain pekerjaan yang lain. Oke. Kira-kira nih Bu Sari, menurut Bu Sari faktor apa saja sih yang menyebabkan siswa itu kurang termotivasi untuk belajar di kelas? Jadi ada ada faktor internal dan eksternal ya. Oh, iya. Faktor internal dari diri mereka sendiri, motivasi mereka yang rendah. Motivasi jadi memang motivasi belajar mereka yang rendah, bisa jadi ada mereka misalnya kelelahan. Ya kan, beban kurikulum yang berat juga ya, karena kan anak-anak pulang jam 4 sore. Kalau di sekolah kita full day full ya, day. dari jam 6.45 Betul, ya Bu Sari jadi ya. beban kurikulumnya tinggi, mata pelajaran mereka ampuh ada belasan, bukan hanya mata pelajaran saya saja. Jadi mereka itu overwhelmed atau kewalahan, Iya. sehingga mereka tidak punya waktu mempersiapkan diri, sehingga ketika pembelajaran kalau kita ngerasa nggak siap, jadi kita kadang-kadang suka ngerasa kayak pengen lari aja gitu kan. Iya, jadi kayak pengen menghindari kenyataan. Iya, ya, kenyataan. Jadi kurang lebih dari faktor internalnya sendiri mereka kelelahan, kurang prepare. Dari faktor eksternalnya dari gurunya, mungkin materi pembelajarannya sulit. Misalnya pelajaran eksak ya, Terus MIPA ya, iya, Bu Sari MIPA ya. ya. Jadi anak udah berusaha pun nilai mereka tetap nggak optimal, itu kan jadi membuat yang semangat aja jadi kendor, jadi ngedown gitu ya. Terus atau gurunya sendiri kurang menarik membawa materinya, memilih model metode pembelajaran yang mungkin monoton atau kurang menarik. Jadi Iya. pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas ini masih teacher center gitu ya Bu Sari ya. Begitu Belum betul. student center. Jadi kalaupun mereka diem aja ya tetap nggak masalah gitu. Jadi saya tidur-tidur aja. gurunya mau ngomong apa, siswanya ngapain terserah ya. Terserah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada internal eksternal itu ya begitu ya. Banyak sekali ya faktornya Bu Sari ya, Banyak sehingga sekali. mereka kurang termotivasi. Oke, lalu selanjutnya nih Bu, pernah nggak sih Ibu menemui siswa yang kesulitan nih dalam menghafal atau daya ingat mereka itu rendah? Iya, pernah sih. Pernah. Iya, pernah. Mungkin mereka belum menemukan metode menghafal yang tepat. Ya. Karena menghafal dan mereka mungkin juga terdistrak ya. Jadi menghafal itu kan butuh banget yang namanya konsentrasi. Kita sendiri fokus. Kita sendiri juga sama tuh kalau disuruh ngapalin surat kayak ngapalin pidato, speech gitu, kalau misalnya kita undang-undang di ya. biologi dulu saya waktu sekolah ngapalin rangka, di Iya, matematika kita ngapalin rumus. Iya, di kimia ngapalin unsur-unsur. Nah, iya. Jadi kita ngapalin itu pun kalau nggak fokus kita sendiri aja nggak bisa nyantol di otak, karena ngapal itu sebenarnya proses nempelin sesuatu ke memori kita. Nah, kenapa mereka kedistrak ya? Zamannya gadget ya Bu Titia tahu sendiri ya. Jadi bentar-bentar siswa pasti bentar-bentar notif, lagi belajar lihat HP, lagi belajar, iya ada notif, lihat temen story-nya temennya, lihat ininya temen. Akhirnya malah jadi kongko ngechat sama temennya, lupa. Jadi itu ya kesulitannya, karena mereka kurang fokus, banyak distrak, apalagi siswa perkotaan, banyak sekali godaan mereka. Jadi kalau megang HP waktu itu 1 jam tuh nggak kerasa. Jadi padahal betul, kalau mereka fokus itu salah satu faktornya ya mereka jadi kurang. Yang kedua tadi mereka belum menemukan metode menghafal yang tepat. Jadi menghafal itu ada metode perlu yang Bu Titia pernah tulis mnemonik ya. Jadi kita jadi kita tuh nggak apa-apa loh kalau misalnya menghafal tuh pakai kayak jembatan keledai. Kayak contohnya ngafalin unsur-unsur kimia, ngafalin yang kayak rumus trigonometri. Jadi boleh pakai lagu atau boleh pakai singkatan-singkatan lucu. Biasanya kalau ngafal dengan metode seperti itu jadi lebih mudah begitu untuk mengingat. Begitu Jadi memang faktor gadget ini menjadi salah
salah satu permasalahan kita juga ya Bu Sari ya. Ada hubungan nggak sih Bu Sari sama adanya pandemi 2 tahun terakhir itu? Oh iya, ada tentu saja karena kan mereka kemarin belajarnya pakai gadget ya. Nah iya betul betul. Jadi sebelumnya mereka dekat sekali dengan handphone karena memang harus belajar pakai handphone. Jadi mereka sekarang udah sulit sekali dipisahkan dengan handphone. Iya benar. Jadi udah kayak udah posesif banget tuh sama handphone ya. Jadi sulit sekali. Sedetik nggak megang nggak bisa, nggak bisa mereka. Iya betul. Kalau kita mungkin masih bisa nggak pegang HP, ya udah. Kalau bisa mereka, nanti gitu. Mereka nggak bisa. Mereka tuh udah gayanya mereka tuh gayanya TikTok, gaya omongan mereka tuh udah bahasanya aja bahkan kita kadang nggak nyambung ya, nggak nyambung gitu karena mereka tuh udah setiap detik bersama. Balik lagi nih tadi ke metode, balik lagi ke faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang bisa menghafal ya. Yang pertama berarti karena mereka kurang fokus dan metode belajar yang digunakan guru mungkin belum tepat ya, belum membantu mereka mengingat ya. Baik. Terus berikutnya, apakah Ibu pernah menemui nih siswa yang tidak berani maju ke depan nih ketika diminta untuk ngerjain tugas di papan tulis? Pernah ya pastinya. Kira-kira kenapa tuh? Faktor apa sih yang menyebabkan mereka tuh nggak berani maju ke depan kelas? Jadi tadi balik lagi sebenarnya segala sesuatu ada intrinsiknya ya. Faktor diri mereka sendiri. Memang ada orang karakternya tuh pemalu, introvert, yang nggak mau tampil, yang nggak suka tuh ditonton, nggak suka mempertontonkan diri. Itu memang udah karakternya. Malu atau memang nggak bisa? Iya, satu dia malu dulu, memang pemalu. Yang kedua ada faktor insecure. Insecure tuh tidak percaya diriannya dia dikarenakan dia tidak bisa, dia tidak mampu. Lalu juga ada faktor society. Jadi faktor lingkungan yang menghakimi, membuli. Jadi kalau salah disurakin, kalau salah diketawain. Mungkin beberapa siswa ketika dia maju ke depan salah disurakin biasa aja ya. Paling ikutan ketawa juga. Tapi kan ada karakter yang sensitif. Ada juga karakter yang nggak suka banget disurakin, nggak suka banget. Jangankan disurakin, dilihatin aja nggak mau. Ada kan yang seperti itu. Jadi memang benar-benar menutup diri. Nah seperti itu akhirnya bikin trauma kan ya. Jadi gitu. Jadi memang faktor-faktor tersebut sebagai guru kan kita pengen semua anak berkembang nih. Dengan anak mau maju ke depan terus kita lagi ngembangin mereka ya. Kalau mereka takut, mereka keberanian maju, berani tampil. Terus untuk pengembangan daya berpikirnya juga ya, berpikir kritis. Kita mana bisa tahu dia sejauh mana belajar kalau kita nggak pernah ditunjukin hasilnya. Betul. Kalau kita nggak pernah nyuruh mereka maju, kita nggak tahu juga mereka ini sebenarnya paham atau enggak sih dengan yang kita ajarin kayak gitu. Nah jadi biasanya kalau saya itu selalu ingetin ke anak-anak yang lain, pokoknya selalu bilang kita tuh harus menciptakan a better world gitu ya. Kita harus menciptakan dunia yang lebih baik buat kita dan buat teman-teman kita. Di luar sana biarin aja orang ngebully, biarin aja di sosmed itu netizen suka ngebully. Di kelas ini jangan ya. Kalau ada yang salah jangan diketawain ya. Namanya juga membangun itu. Selalu membangun itu. Jadi mengencourage siswa dengan kata-kata seperti itu. Kalian belajar nggak bisa itu memang wajar. Kalau kalian udah bisa ya jadi guru aja gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa canggih ya udahlah ibu pensiun gitu ya. Kalian ajar. Jadi wajar banget kan kalau kalian nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa jangan malu, kalau maju jangan takut salah gitu. Lalu ada faktor apa lagi nih Bu kira-kira yang menyebabkan mereka nih takut nih sama gurunya atau mungkin dari bisa jadi gurunya sendiri. Jadi gurunya sendiri bisa jadi kurang dekat sama siswa, terlalu kaku atau terlalu memberi batas ya. Jadi galak misalnya gitu kan ya. Jadi guru pun gimana ya? Jadi guru pun harus punya sikap yang ramah anak lah gitu ya. Jadi kita harus friendly, apalagi karakter kita yang udah ngajar belasan tahun, setiap tahun itu ketemu sama tipikal generasi itu beda-beda. Nah generasi yang ini adalah generasi yang nggak bisa. Udah berapa tahun mengajar? Hampir 15 tahun. 15 tahun ya, saya setengahnya 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi saya ngerasa banget generasi ini tantangan banget buat saya karena dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya ini adalah generasi yang tidak bisa dinasehati. Menurut saya, mereka tuh udah banyak dapat nasihat di TikTok, di YouTube. Mereka nggak mau lagi dengar nasihat dari saya. Jadi mereka itu diikutin aja.
ikutin aja mereka. Kalau mereka gimana ya, saya masuk ke mereka, kita yang masuk ke dunia mereka, kita masuk ke mereka, kita yang ikuti belajar cara mereka, ya. ikuti cara mereka. Jadi kalau di kelas misalnya mereka, Ibu tunggu dulu, masih capek, nafas dulu ya Bu. Kita langsung jadi ini kan udah jam saya, kamu jangan kayak gitu. Ini bukan zamannya lagi. Iya, nggak menghargai. Gitu, kamu tuh namanya nggak menghargai. Mau guru kalian, bla bla. Itu tuh nasihat itu ke mereka, bukan malah kena, malah jauh dari kita. Nasihatnya di zaman di masa sekarang beda ini karakter. Makanya saya akhirnya kalau anak-anak, masih capek ya udah napas dulu. Mau berapa lama? Oke, 5 menit cukup, 10 menit. Oke, 10 menit. Jadi sambil mereka istirahat, saya nyatet di papan tulis. Kita nyiapin media jadi nggak apa-apa nunggu mereka yang mereka mau. Jadi memang sampai akhirnya mereka benar-benar siap. Iya, kalau mereka komitmen kok. Kalau mereka udah kayak contohnya tadi sebelum pembelajaran saya ada pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi nafas olahraga. Lanjut nadi olahraga. Jadi mereka di bawah turun olahraga dulu, lari-lari sprint, dihitung. Terus ya udah saya tunggu sampai detak mereka normal. Jadi tadi saya tunggu. Saya tunggu udah normal belum? Besok pun normal ya udah Ibu tunggu sampai besok gitu, kita bercanda-canda aja seperti itu. Kalau gurunya welcome banget seperti itu, sepertinya nggak ada siswa yang takut berinteraksi. Iya betul. Dan setelah itu kita mau suruh apa, kita mau ajak apa, kooperatif. Karena mereka tahu kita aja dengerin mereka, makanya mereka pasti dengerin kita, timbal balik sih gitu. Oke, Bu Sari. Selanjutnya nih Bu Sari, apakah Ibu pernah menggunakan metode pembelajaran yang meminta siswa untuk berdiskusi terkait topik suatu? Sering banget. Nah, siswanya tertarik nggak Bu Sari buat ikut diskusi? Siswanya tertarik. Siswa tertarik dengan syarat gurunya sudah mendesain. Saya pengalaman, kalau saya diskusi cuman gara-gara saya belum siap ngajar. Saya belum siap ngajar, udahlah anak-anak suruh diskusi aja. Ambiar. Karena saya juga nggak tahu apa yang mereka mau capai, apa yang mau mereka goalnya apa, tujuannya apa, saya aja nggak jelas. Ya kan, anaknya ambiar. Jadi diskusi itu kalau kita desain dengan bagus, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, jalan. Dan anak diem pun, anak yang kita pikir enggak enggak aktif pun ternyata kritis, pinter gitu. Biasanya kan kita tahu nih ya karakter di kelas itu ada beberapa anak yang aktif, yang kemampuannya tinggi, yang kemampuannya rendah. Mereka yang kemampuannya rendah ini biasanya jarang tuh ketika diminta untuk berdiskusi, jarang ikut berdiskusi. Makanya dengan kita mendesain biasanya kan kita jadi nyiapin bahan. Nyiapin bahan nih, contohnya hari ini juga saya diskusi, saya siapin bahan, saya bagi-bagi bahannya. Jadi mereka itu yang pun merasa nggak percaya diri bisa prepare dari rumah. Jadi besok dia bisa menyampaikan pendapatnya. Lalu pembentukan kelompok juga perlu diawasi. Pastikan bahwa kelompok itu heterogen. Jadi nggak semua anak pendiam, nggak semua anak pintar di pelajaran Ibu nggak semua anak pasif, nggak semua anak aktif. Jadi kita pastikan pembentukan kelompok itu harus heterogen. Iya, itulah kenapa kita harus kenal siswa. Jadi berarti salah satu faktor satu faktor yang menyebabkan siswa kurang tertarik nih untuk berdiskusi itu bisa jadi salah satu faktornya itu ya Bu Sari, karena kelompoknya kurang heterogen. Kalau ternyata di kelompok itu isinya mager semua. Mager semua, siswa dengan kemampuan rendah semua itu. Karena semangat diskusi tidak akan berjalan betul. Semangat itu menular. Dan anak-anak yang semangat itu biasanya nge-push orang lain, ayo kamu nulis, ayo kamu ini, kamu nyari ini ya, kamu nyari ini ya, kamu kerjain kamu nyari ini ya, aku ini ya gitu. Anak-anak yang kayak begitu kan biasanya juga pintar nge-lead kelompok. Jadi kita juga perlu tahu harus ada leader-leadernya tuh yang kita tunjuk. Jadi leader-leader itu yang akan membagi-bagi tugas di kelompoknya. Jadi makanya itulah perlu didesain. Maksudnya kita persiapan tuh nggak perlu matang-matang banget loh. Cukup kita kotret aja di buku notes kita. Mau diskusi ada materinya ini, kelompoknya heterogen. Berarti salah satu faktor lain yang menyebabkan siswa kurang tertarik diskusi karena gurunya juga kurang persiapan. Jadi nggak jelas arah juntrungan diskusinya tuh apa. Kemana, gitu. Iya, lalu karena kita nggak persiapan, kita juga nggak tahu cara ngarahin, bimbingin mereka. Karena kita juga nggak tahu arah tujuannya kemana. Balik kita lagi ke metodenya. Jadi kalau kita tahu nih goalsnya ini,
goalsnya ini selalu misalkan kita udah kasih tahu tujuan diskusi kita hari ini adalah apa, ini kan kita nanti bisa bimbing muter kan keliling, karena mereka itu pasti ampar-amparan, maksudnya pola pikir mereka itu apalagi kalau mereka browsing liar sekali, liar, butuh banget kita, iya butuh banget, jadi kita tuh selalu keliling, tek keliling scaffolding lah ya, iya scaffolding untuk jadi mereka udah liar balikin lagi, jadi kita dan kita dengan kita mendesain kita bisa ngukur kapasitas kita, saya bisa keliling berapa kelompok, jangan sampai bikin banyak 16 kelompok, betul, nggak kepegang semua, karena kalau keliling 6 kelompok 8 kelompok kita masih bisa layani gitu kan ya, jadi dengan kita ngedesain kita ngukur kita, jadi sampai semua anak terlayani begitu. Oke, baik Bu Sari. Iya. Berikutnya nih. Iya. Boleh minum ya Bu? Iya silakan Bu Sari. Oke. Pernah nggak Ibu memberikan jenis soal yang berbentuknya HOTS atau kalau sekarang karena sudah tidak ada UN sudah ditiadakan, ada penggantinya itu KM ya. Iya. Bu Sari. Saya sering ngasih HOTS. Selalu. Oke. Bisa nggak siswa? Belum. Jadi jadi saya itu beda tipikal angkatan. Tahun lalu saya megang anak-anak kelas 11. Saya kasih soal HOTS tidak bermasalah. Mungkin karena pandemi mereka bisa leluasa cari bantuan dari lain-lain. Iya. Jam berapa? Aku mau Minang lagi. Oh iya. Nah, terus kalau sekarang beda banget. Saya udah coba nerapin, jadi saya selalu bikin kebetulan memang saya juga bikin soal untuk ujian nasional. Iya betul. Jadi memang udah pernah di tim pembuat soal UN UN, dan penelaah juga saya pernah. Jadi 2 tahun saya bikin soal, lalu 1 tahun saya menelaah soal orang lain, koreksi gitu, menelaah soal orang lain apakah ini sudah sesuai sama kisi-kisinya sebenarnya. Jadi saya agak sedikit banyak punya sedikit bekal ya untuk bikin soal HOTS ya. Jadi emang sering saya bikinin HOTS. Jadi soal biasa bisa kita jadikan HOTS. Anak nggak bisa emang gitu ya. Jadi emang anak nggak bisa. Nah, padahal itu biasanya udah sesuai sama yang Bu Sari ajarin belum? Maksudnya Bu Sari udah sering memberikan contohnya juga kan? Iya sudah, memang perlu. Nah itu dia, memang kita bertahap ternyata dan nggak semua anak itu sama ya. Jadi saya perlu bertahap, pelan-pelan dituntun dulu. Jadi diajari mereka ternyata memang literasinya juga masih rendah, boro-boro membaca grafiknya nggak bisa. Faktornya itu ya, jadi literasinya. Jadi dituntun dikit-dikit. Yuk kita baca soalnya baik-baik, bukan dibaca, ditelaah kata per kata. Udah paham gitu, kayak gitu. Biasanya di soal-soal HOTS atau AKM itu soalnya saling berkaitan nggak sih Bu Sari satu sama lain? Nggak selalu sih, nggak perlu. Tapi kalau mau dibikin berkaitan juga boleh, tapi nggak perlu pun nggak apa-apa. Jadi satu soal dengan soal yang lain tidak ada hubungannya, nggak masalah. Yang pasti setiap soal memiliki stimulus, lalu menggali kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti itu aja. Nah, kalau soal-soal yang saling berkaitan nih antara materi satu dengan materi yang lain, kalau soal-soal dengan tipe seperti itu siswa biasanya bisa nggak mengerjakan? Nggak selalu, sama seperti soal-soal math juga ya. Sama, jadi memang nggak selalu, artinya gini, nggak semua siswa ya. Ya tadi HOTS juga ada 5 sampai 10 siswa yang nyambung dengan bimbingan dasar, maksudnya dengan bimbing sekali aja sudah paham. Tapi ada siswa yang kita bimbing berkali-kali juga masih nggak ngerti bu apa sih maksudnya apa Atau kalau saya kasih soal, bisa nih ketika saya bimbing, saya kasih kasus yang lain padahal hanya sedikit dirubah case-nya, jalannya. Udah penyelesaiannya mirip banget jalan berpikirnya mirip, tapi kan beda gitu, tetap ambiar gitu ya. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan siswa kurang kemampuannya dalam menyelesaikan soal HOTS ya, itu ya tadi kemampuan literasi mereka, literasi rendah, kemampuan dasar yang mereka punya, materi prasyarat betul materi prasyaratnya juga masih kurang, belum, sebenarnya pada dasarnya jangan-jangan mereka belum tuntas di materi sebelumnya belum tuntas nih, tapi
iya kita maksa aja ya, ya, maksa karena kan ya tuntutan kurikulum lah, tuntutan lagi ke tuntutan banyak lah ya, juga ya, kompleks lah ya. Jadi mungkin juga sebetulnya ketika kita tanya di kelas ya sebagian besar sudah paham gitu. Iya, ya, jadi pikir kita 1, 2, 3 orang pikir kita tinggal aja. Pikir kita begitu kita tanya materi prasyarat, oh udah bisa nih, ya udah oke, kita bisa generalisir materi berikutnya. betul gitu ya. Padahal belum tentu. Jadi yang berkaitan tuh memang ada anak yang nggak bisa jawab, tapi ya kadang-kadang kita bantu saja gitu, kita bantu balik lagi kita ulang lagi dikit ya, gitu. ulang lagi dikit. Dan pun anak-anak yang sudah ngerti pun jadi lebih kuat, jadi penguatan, jadi nggak masalah. Iya, kadang kalau kita mau ngulang materi prasyarat tuh kasihan ke anak-anak yang sudah paham ya Bu Sari ya. Tapi nggak apa-apa, mereka juga malah untuk penguatan buat jadi mereka tambah mantep memastikan bahwa pengetahuan yang mereka punya itu sama nih, biar nggak ada miskonsepsi, terkonfirmasi gitu. Oke Bu Sari. Oke Bu Sari, kita lanjut lagi ya Bu Sari ya. Pertanyaan berikutnya nih, pernah nggak sih Ibu memberikan soal yang mengandung tabel atau grafik gitu kepada siswa? Iya, sering Bu Titia saya. Karena menurut saya gini ya, tabel atau grafik itu sangat kemampuan membaca tabel atau grafik itu sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang ini ya, misalnya kayak mau pergi ke Jakarta naik komuter lain, itu udah nggak bacaan, itu peta ya kan, carta gitu kan, mereka harus bisa. Terus banyaklah untuk kehidupan lebih ringkas, data-data statistika, data apapun, nanti apalagi kalau mereka bekerja ya pasti mereka akan ditemui dengan data-data dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi saya selalu memperkenalkan itu, nggak pernah saya skip gitu. Terus bisa nggak siswa itu baca grafiknya gitu? Memang perlu, bagaimanapun siswa itu perlu diajari. Perlu diajari seperti tadi yang kita bicara tentang HOTS ya, saya pernah cerita juga. Jadi seatletis apapun anak, hobi olahraga apapun anak, badannya sebugar apapun, sefit apapun, kalau anak itu tidak pernah diajari berenang, anak itu tidak akan bisa berenang. Maka secerdas apapun anak, setinggi apapun IQ anak, kalau anak tidak pernah diajarkan soal HOTS, nggak akan pernah bisa ngerjain soal HOTS. Betul. Kadang-kadang begitu kita kasih tahu, oh begitu doang. Betul. Iya, mereka jawabannya gitu. Begitu doang. Itulah fungsi sekolah ya. Makanya mereka tuh selalu, walaupun saya suka ngomong sama mereka, nah guru zaman sekarang tuh udah nggak ada, udah nggak sama kayak zaman dulu betapa pentingnya guru. Enggak juga Bu, tetap Bu, kami lebih suka dijelasin sama guru. Walaupun ada di YouTube, ada ini, beda Bu kebutuhannya, rasanya beda. Dan kami juga bisa nanya, terus kalau nggak ngerti kita bisa ngulang, terus dan sebagainya. Jadi bagaimanapun memang guru tak pernah tergantikan. Mungkin gini kali, karena adanya komunikasi dua arah yang langsung kali ya Bu Sari ya. Jadi mereka langsung mendapatkan penekanan gitu. Hatinya tuh tenang gitu kali ya. Jadi kalau udah nanya sama gurunya, oh gitu Bu maksudnya. Oh iya saya paham. Terkonfirmasi. Iya betul. Saya bener nih Bu, benar. Jadi kayak gitu. Sementara kalau mereka dari YouTube, dari video, dia nyoba ngerjain, nggak tahu bener apa salah. Nggak ya nih gue gitu. Jadi untuk yang grafik itu juga sebenarnya pada dasarnya secerdas apapun anak. Jadi kalau ditanya ketika saya ngasih soal grafik atau saya ngasih soal grafik dan atau ngajarin grafik, pada bisa atau enggak, ya pada awalnya pasti nggak bisa. Karena belum terbiasa. Kecuali emang anak itu udah punya bekal di statistika ya, misalnya udah belajar di matematika di SD-nya gitu, bagaimanapun tetap harus saya ajarin. Jadi sebelum kita ngasih soal, kita ngasih contoh soal. Di contoh soalnya dikasih tahu cara membacanya, cara mengerjakannya, cara menyelesaikan, menginterpretasi tabel dan grafiknya seperti apa. Baru nanti jadi pada akhirnya ada yang bisa, ada yang enggak sih. Tetap ya, karena balik lagi minat anak tidak sama. Ada anak yang jago di eksakta, ada anak yang jago di sosial, jago olahraga. Jadi nggak kita bisa jago paksain. Di bahasa jago di bahasa. Jadi nggak bisa dipaksain nih mereka harus bisa materi bisa pelajaran jadi tapi sehingga kita ada berusaha. Jadi ada 36 anak yang kita ajarkan. Ya mungkin yang minat, yang mampu di pelajaran kita ada 50%-nya, bagus-bagus 75%. Tapi pun 50% atau 60% itu sudah bagus, sudah kurva normal sesuai kurva normal. Seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu Bu Titia ya. Oke, satu lagi nih Bu Sari terkait dengan pemanfaatan teknologi di sekolah kita. Menurut Bu Sari ini
pemanfaatan teknologi di sekolah kita ini sudah mumpuni belum sih, baik dari segi guru maupun dari segi siswanya? Pemanfaatan teknologi. Kalau pemanfaatan teknologi kemarin pandemi sebenarnya ya menurut saya ya sangat membantu banget. Kita yang mungkin dulu kita nggak peduli sama yang namanya e-learning, e-modul. Dulu kita mungkin sebelum adanya pandemi kita sering nih Bu Sari ikut pelatihan. Kalau saya pernah ikut pelatihan Moodle, Edmodo gitu ya. Tapi kita praktekin. Iya betul. Iya. Karena mau meraktekin juga sama anak masih mikir lagi kan, karena ya udah anaknya aja ada di depan kita, ngapain juga harus pakai Edmodo. Kalau kita bisa pakai papan tulis dan yang lainnya gitu. Iya, jadi pandemi itu kemarin membantu banget pemanfaatan teknologi. Pun guru-guru yang tadinya perangkat-perangkatnya belum antipati atau perangkat-perangkatnya belum mau diperbarui, belum mau di-upgrade, ngapain beli laptop bagus, ngapain ini. Akhirnya maksa diri untuk mengupgrade perangkatnya. Saya juga beli laptop baru kan Bu, sama saya juga Bu. Jadi akhirnya pemanfaatan teknologi di sekolah kita imbasnya pasca pandemi, pemanfaatan teknologi menurut saya sangat bagus dari segi berkembang pesat dari segi infrastruktur, peralatan-peralatan maupun dari segi kapasitas atau kompetensi gurunya. Kompetensi siswa jelas mereka cepat sekali. Jadi mereka juga sama, orang tua dipaksa untuk memiliki HP, setiap anak memiliki gadget. Betul. Bahkan untuk orang tua yang mampu, anak-anaknya sama dibekali. Sampai dibekali juga laptop, tablet, kalau yang zaman ekonomi mampu mereka masih minimal HP ya, minimal punya HP, lalu bahkan ada yang beliin tablet karena HP kan terlalu kecil gitu untuk pembelajaran. Untuk kuota dan sebagainya juga mereka jadi membudgetkan gitu ya. Jadi perkembangannya memang bagus. Cuman memang di sekolah kita yang masih agak berebutan ya di Infokus ya. Ketika saya udah bikin nih pemanfaatan teknologi, saya bikin medianya video cakep nih. Saya nggak bisa nyetel di kelas-kelas tertentu yang nggak ada Infokusnya. Iya, karena di sekolah kita Infokusnya terbatas. Itu aja sih. Mungkin kalau kedepannya dilengkapi akan lebih manuver lagi oleh sarana prasarana ya Bu Sari. Iya. Tapi kalau secara kemampuan dari gurunya sebenarnya 90% menurut saya. 90% udah mumpuni banget guru-guru memanfaatkan teknologi. Ya simpel-simpel aja kan, kita memang juga nggak butuh yang canggih-canggih banget ya Bu Titi ya. Penggunaan animasi pakai PPT atau bikin video Canva, kan seperti video Canva gitu kan. Jadi simpel-simpel aja saya pikir udah sangat mumpuni untuk kebutuhan pembelajaran kita. Kita kan bukan yang IT, ya kan, bukan yang suruh bikin. Kalau bermain games dalam pembelajaran, kalau saya sering nih waktu kemarin pandemi, akhirnya masih ke bawah juga sih kadang sampai sekarang. Kalau kita mau ulangan tuh pakai Google Form, pakai quizzes.com. Kalau Bu Sari sendiri ada pengalaman pakai aplikasi itu untuk ulangan dan perbandingannya mungkin gimana? Sekarang sempat. Saya pakai, sering saya pakai. Tetap berlanjut ya pasca pandemi. Iya, saya pakai Google Form. Sekali-kali saya pakai Google Form, yaitu pakai supaya saya nggak koreksi. Jadi enak, langsung hemat waktu buat saya. Ya, nilainya langsung ada. Saya juga bisa langsung menganalisa. Dan cuman memang tantangannya kalau saya pakai Google Form, saya memastikan bahwa soal saya nggak bisa di browsing. Saya benar-benar bikin soal sendiri. Jadi jangan, karena kalau mereka udah megang HP kita nggak bisa cek apakah mereka browsing atau enggak. Karena memang kita juga belum bisa pakai yang belajar ID semua. Kalau pakai belajar ID sebenarnya ada fitur yang bisa ngunci anak nggak bisa buka layanan lain. Cuman kalau saya tanya anak-anak akun belajar ID-nya udah aktif belum, ada yang nggak aktif. Saya ingin jadi saya ingin mengakomodir semuanya, makanya saya pakai pakai Google Form umum. Tapi saya pastikan soal saya dia nggak bisa browsing. Kita harus pastikan soal kita nggak bisa dicari di internet. Iya betul. Biasanya dengan cara kita bikin sendiri, angkanya kita bikin sendiri. Kalau soal-soal kita download atau kita ngunduh atau kita nyari-nyari dari internet, yang mengkombinasikan dari internet, itu gampang banget mereka cari. Langsung tahu jawabannya tanpa perlu mereka mikir. Tinggal kopas aja langsung ketemu jawabannya. Jadi selain Google Form pernah coba aplikasi apa lagi? Microsoft Form. Kalau saya pakai Google Form, Microsoft Form, games gitu. Games kalau yang itu loh apa sih? Kahoot? Bukan Kahoot ya? Kahoot yang Kahoot, kayak ada quizzes.com. Yang apa ya? Aku lupa, yang kayak survei gitu.
Iya kahot. Kahot ya, iya. Sampai itu aja sih, yang lainnya enggak sih. Soalnya waktu untuk bikinnya aja saya butuh waktu khusus ya. Butuh waktu khusus. Jadi kalau aplikasi pembelajaran, misalnya games-games yang di download di Play Store pernah coba mainin paling juga nggak mainin sih, paling anak suruh bukan games, tabel periodik aja kayak begitu. Saya suka nih download ini nih tabel periodik unsur, jadi klik natrium jadi ya klik natrium misalnya. Jadi apa sih namanya, bahkan di situ ada nomor masaknya, ada sifatnya, ada warnanya, ada apa ya, mereka jadi lengkap, bisa ya? Lengkap, mereka bisa pelajari satu jadi persatu. sebetulnya teknologi ini di zaman sekarang ini itu benar-benar hal yang tidak bisa terpisahkan dari tidak bisa, kita, saya nggak bisa. Jadi minimal PPT itu. Iya, bahkan nih kalau misalnya kita mau telusuri lebih dalam lagi nih Bu Sari, sepertinya siswa-siswa mungkin lebih canggih dari kita. Saya kalau ngasih tugas bikin poster, bikin wah PPT, iya itu juga benar, poster digital. Cakepan mereka banget. Kemarin karena saya suruh bikin kreativitasnya jauh. Makanya saya tuh selalu jarang membatasi. Iya. Desainnya kayak gimana? Bebas. Pokoknya dalam materi kamu harus ada ini. Tok. Selebihnya bebas, mereka desain mau kayak gimana, mau pakai anime, mau pakai apa. Nggak taunya mereka bergerak lah, dibikin mini vlog lah, dibikin inilah. Wow. Kita yang wow. Anak-anak dan mereka ternyata bikin itu repot ya, bikin enggak kok Bu. Kadang bermodalkan HP doang. Iya benar. Ya, kadang mereka modal HP doang. Kalau kita yang perlu perangkat ribet laptop canggih, tapi kita nggak bisa. Benar. Mereka tuh pakai isi suara udah pakai gini aja, dikasih narasi keren banget ya. Dan suaranya lucu kayak di video-video YouTube gitu. Betul bisa. Iya, begitu kurang. Semoga kita bisa juga ya jadi belajar seperti itu ya, Insyaallah. Jangan mau kalah nih sama siswa. Jangan kalah sama generasi Oke, Bu Sari, saya rasa itu cukup ya untuk wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak Bu Sari atas waktunya. Silahkan kopinya boleh dilanjut lagi yuk. Terima kasih ya Bu Sari. Ya, sama-sama. Semoga sukses begitu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.